Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Anisyafaah, NIM saya 0602032131. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya Intan Febriana dengan NIM 0602032130 dan Maftuha Nurmalika Febrianti dengan NIM 0602032132. Baik, di sini kami akan membahas tentang penyusunan kalimat menjadi paragraf, diksi, dan tanda baca, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ke poin A, yakni penyusunan kalimat menjadi paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Artinya, setiap unsur pada karangan panjang ada pada paragraf. Dalam paragraf, kalimat-kalimat harus disusun dengan kohesi, memiliki koherensi, dan memiliki isi yang memadai sebagai pendukung gagasan utama dalam paragraf. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf deduksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. 2. Paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. 3. Paragraf kombinasi. Paragraf kombinasi adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan akhir paragraf. 4. Paragraf penuh. Paragraf penuh adalah seluruh kalimat yang di dalamnya berisi membangun paragraf sama pentingnya, sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi topik. Teknik pengembangan kalimat menjadi paragraf. Beberapa teknik yang dapat dilakukan seorang penulis dalam mengembangkan paragraf adalah: 1. Teknik alamiah. 2. Teknik klimak dan anti klimak. 3. Teknik umum khusus dan khusus umum. 4. Teknik perbandingan dan pertentangan. 5. Teknik analogi. 6. Teknik contoh-contoh. 7. Teknik sebab akibat. 8. Teknik definisi luas. 9. Teknik klasifikasi. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang diksi atau pilihan kata. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi diksi. Apa saja sih? Yang pertama, ada pembaca atau pendengar, lebih paham apa yang disampaikan pengarang. Kemudian, yang kedua, menyampaikan ide gagasan dengan tepat. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif. Dan yang keempat, membentuk ekspresi yang tepat sehingga dapat menyenangkan pembaca atau si pendengar. Kemudian, poin selanjutnya yakni syarat dan ciri-ciri diksi. Adapun syarat diksi, yang pertama ada ketepatan pemilihan kata. Yang kedua ada kemampuan membedakan nuansa yang ingin disampaikan dan kata yang tepat sesuai situasi. Dan yang ketiga memiliki pengetahuan kosakata dengan baik. Kemudian adapun ciri-ciri diksi sebagai berikut. Yang pertama ada tepat dalam pemilihan kata, yang kedua dapat membedakan nuansa yang ingin disampaikan, dan yang ketiga menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam diksi. Yang pertama, poin A. Diksi menurut leksikal terbagi menjadi 5, yakni ada antonim, pilihan kata yang memiliki makna berlawanan. Kemudian yang kedua ada homograf, yakni kata-kata yang memiliki tulisan sama akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada sinonim, yaitu pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Kemudian yang keempat ada polisemi, yaitu frasa kata yang memiliki banyak sekali makna. Dan yang kelima ada homonim,
homonim, yaitu kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. Kemudian poin yang B, diksi menurut makna. Diksi menurut makna terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada denotatif dan konotatif. Nah, denotatif memiliki pengertian makna yang tegas atau jelas, kemudian konotatif memiliki makna tautan dan mengandung konotasi. Kemudian poin C, macam-macam diksi yakni menurut bentuk. Diksi menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada abstrak dan juga konkret. Abstrak adalah sesuatu yang tidak nampak tetapi tidak terlihat juga oleh panca indera. Kemudian konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera, teman-teman. Selanjutnya, tanda baca. 1. Menurut Dr. Goris Graf dalam buku komposisi menyebutkan bahwa tanda baca adalah tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur suprasemental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. 2. Menurut Dr. Andes Abdullah, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi disampaikan tanda serah terima oleh pembaca. 3. Menurut Profesor Dr. D.P. Tampu Bolon dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien halaman 33, mengemukakan bahwa tanda baca adalah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa atau fonem-fonem. 4. Menurut Fahrudin AG, dalam buku Bahasa Indonesia, buku pegangan mata kuliah dasar umum halaman 33, mengemukakan bahwa tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan bahasa. Yang kelima, menurut KBBI, tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Fungsi tanda baca. 1. Menghubungkan ataupun memisahkan bagian kalimat. 2. Menunjukkan ciri khas suatu kalimat dan penjelasan suatu sematis konteks kalimat. 3. Memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. 4. Menciptakan kesesuaian untuk keselarasan dan pengaturan vokal seseorang dengan adanya tanda dalam suatu perincian. 5. Mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. 6. Mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. 7. Memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. 8. Menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Macam-macam dan contoh penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Fungsi dan pemakaian tanda titik yakni: yang pertama, mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang ketiga, pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh penggunaan tanda baca titik yakni kereta itu tiba pukul 16.00. 2. Tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma yakni: yang pertama, memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Yang kedua, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dan lain-lain. Contoh penggunaan tanda baca koma yakni: Uca, Rina, dan Reni bermain lompat tali. 3. Tanda kurung. Fungsi dan pemakaian tanda kurung yakni: yang pertama, mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengapit angka atau huruf yang memerinci satu seri keterangan. Contoh penggunaan tanda baca kurung yakni: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung BPUPKI. 4. Tanda petik tunggal. Fungsi dan pemakaian tanda petik tunggal yakni: yang pertama, mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang kedua, mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh penggunaan tanda baca petik tunggal yakni: Dia bilang padaku, jangan kau ganggu dia. Seketika itu aku ingin mengingatkannya kembali, ujar Didi. 5. Tanda petik 2. Fungsi dan pemakaian tanda petik 2 yakni: yang pertama, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, mengapit judul syair, karangan,
bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Contoh penggunaan tanda baca petik 2, yakni dia dikenal dengan julukan si panjang tangan. 6. Tanda seru. Fungsi dan pemakaian tanda seru, yakni tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda baca seru, yakni tolong ambilkan buku itu. Tanda tanya. Fungsi dan pemakaian tanda tanya, yakni yang pertama, untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Yang kedua, tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh penggunaan tanda baca tanya, yakni kapan kamu akan pergi ke Surabaya? 8. Tanda hubung. Fungsi dan pemakaian tanda hubung, yakni yang pertama sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadikan kalimat lebih jelas. Selanjutnya, dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh penggunaan tanda baca penghubung, yakni 26/7/1978. Tanda pisah. Fungsi dan pemakaian tanda pisah, yakni sebagai pembatas penyisipan kata untuk memberi penegasan terdapat keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadikan kalimat lebih jelas. Dan yang terakhir, dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh penggunaan tanda baca pisah, yakni Dava mulai bekerja di perusahaan itu mulai Februari 2019 sampai Mei 2021. 10. Tanda titik 2. Fungsi dan pemakaian tanda titik 2, yakni yang pertama, dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Yang kedua, di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul sebuah karangan, dan juga nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang ketiga, dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh penggunaan tanda baca titik 2, yakni nama titik 2 Maudi Ayunda. 11. Tanda titik koma. Fungsi dan pemakaian tanda titik koma, yakni menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Kedua, menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majmuk. Contoh penggunaan tanda baca titik koma, yakni Dina mencuci baju, titik koma, Dini mencuci piring, titik koma, Dina mengepel lantai. 12. Tanda elipsis. Fungsi dan pemakaian tanda elipsis, yakni pemakaian tanda elipsis dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contoh penggunaan tanda baca elipsis, yakni aku ingin liburan, bagaimana kalau kita berangkat minggu ini? 13. Tanda kurung siku atau kurawal. Fungsi dan pemakaian tanda kurung siku atau kurawal, yakni yang pertama sebagai penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. Yang kedua, mengapit sebuah huruf, kata, atau kelompok kata sebagai suatu koreksi atau tambahan pada kalimat atau salah satu bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang ketiga, mengapit suatu keterangan dalam sebuah kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh penggunaan tanda baca elipsis, yakni penurunan hasil produksi pada tahun 2010 terjadi sekitar 70% dari tahun sebelumnya. Dalam kurung, grafik peningkatan ditulis pada bab 8, buka halaman 390. 14. Garis miring. Fungsi dan pemakaian garis miring, yakni yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh penggunaan tanda baca garis miring, yakni motor itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. 15. Tanda baca penyingkat atau apostrof. Fungsi dan pemakaian tanda baca penyingkat, yakni secara umum tanda penyingkat dipakai untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh penggunaan tanda baca penyingkat, yakni
UUD apostrof 45 menunjukkan tahun 1945. Cara menganalisis kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata dalam sebuah tulisan. Yang pertama, melakukan penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan data menggunakan rangkaian kalimat. Yang kedua, menggunakan metode deskriptif, yakni metode yang sumber datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kegiatan mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, mengamati dengan teknik catat. Yang ketiga, menggunakan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Dan yang keempat, teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.